teman jurnalis, juga kami sampaikan untuk resume dari hasil kajian yang mungkin minggu depan bisa beredar. Nah, prinsipnya kami terutama berdua dibantu tim itu ingin menyampaikan kepada publik, ya, pada masyarakat Indonesia sebuah wawasan kajian narasi tentang ekonomi Indonesia. Nah, kami sebut insight karena kebanyakan lembaga lain sudah melakukan apa yang disebut dengan outlook. Ya, outlook itu lebih merupakan perakiraan berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu. Jadi meramal lah, tapi meramal secara teknokratis. Sementara kami memilih sisi yang lain, insight. Jadi insight ini ya punya plus minus dengan outlook. Kami menggarisbawahi fokus kepada beberapa hal, faktor, aspek yang menurut kami di Bright yang sangat menentukan dinamika ekonomi di tahun mendatang dan sudah dimulai tahun-tahun ini. Itu insight. Nah, karena itu insight-nya mungkin lebih banyak yang bersifat deskriptif, ya, deskriptif atas yang sudah terjadi. Kemudian memang ada prediktif, tapi prediktifnya itu lebih menekankan pada kemungkinan tertentu, ya. Kemungkinan tertentunya itu beda dengan outlook, ya. Jadi misal nanti kami menyatakan di insight bahwa kita ada potensi untuk tumbuh hanya 2,5%. Itu bukan berarti kami melakukan outlook 2,5% ya Mas Yanwar. Kita tetap 5% outlooknya. Tapi insight kemungkinan 2,5% itu ada. Ini contoh saja. Dan berbagai hal lain. Mudah-mudahan nanti yang kami sajikan kali ini dalam paparan maupun nanti dalam bentuk dokumen bisa menjadi tambahan wawasan buat semua masyarakat Indonesia. Dan syukur-syukur ya kalau otoritas ekonomi mau baca juga. Nah, mungkin kita mulai dulu secara umum. Nanti paparan saya ada banyak slide, tapi slide-slide lebih untuk menopang saja sehingga nanti bisa didapatkan peserta melalui admin yang memberinya di Google Drive, ya. Begitu juga para jurnalis. Nah, prinsipnya kita akan fokus insight kita pada beberapa hal. Pertama, soal pertumbuhan ekonomi yang ya menurut kajian kami ya kemungkinan yang lebih besar itu seperti biasanya, sebutlah 70% itu kemungkinan seperti biasa, berarti ya 5%-an. Tetapi ada risiko, ya mungkin sekitar 30% ya Mas Yanwar, ya, bahwa ini bisa jauh di bawah 5%. Nah gitu, nanti kita lihat argumen kita. Lalu kondisi ketenaga kerjaan menurut kajian kami jelas-jelas memburuk di 2025, terlepas dari angka pengangguran yang turun. Dan nampaknya tanda-tandanya akan berlanjut di tahun depan. Nah, kemudian yang ketiga, kondisi transaksi internasional, ya berarti neraca pembayaran, transaksi berjalan, transaksi finansial, dan semacamnya itu pada 2020 ini memburuk. Dan dampaknya sih belum luas saat ini, tapi kelihatannya akan berdampak luas di tahun depan, apalagi jika masih terus kondisinya serupa dengan 2025. Nah, aspek lain yang kami soroti juga sama dengan pengangguran, angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin seolah-olah turun, tapi sebenarnya sebagian besar orang bergerombol dekat garis, nggak jauh-jauh dari garis, artinya dia rentan miskin. Dan yang penting lagi, itu juga ditandai oleh menurunnya kelas menengah, ya sudah jadi isu umum, tapi menurunnya kelas menengah itu ya menguatkan bahwa orang turun mendekati garis kemiskinan. Dan salah satu yang kami soroti adalah ketimpangan kekayaan finansial, bahwa ketimpangan diukur dari Gini rasio mungkin ya relatif stabil lah, tapi dari sisi ketimpangan kekayaan finansial yang kami pakai datanya terutama adalah simpanan di bank itu meningkat. Ini bukan persoalan yang sederhana, ya. Dalam kondisi normal itu biasa saja. Dalam kondisi nanti ada sesuatu, ketika ketimpangan finansial itu ada di bank, maka dia sangat mempengaruhi perilaku perbankan. Dan garis kemiskinan bergerombol dengan timpang itu bisa menjadi penambah faktor. Mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Saya ulangi, mudah-mudahan terjadi. Kalau ada sesuatu terkait dengan ekonomi real, itu bisa menjadi sumber ketidakpuasan yang bisa meluas menjadi persoalan-persoalan sosial dan politik. Nah, pada saat itu yang diharapkan berperan kan sebetulnya pemerintah. Di mana-mana begitu, kalau kondisi perekonomian melemah, lesu, itu ya pemerintah yang diharapkan mengambil alih lah, atau sekurang-kurangnya menambahi perannya. Tapi faktanya kondisi keuangan pemerintah sedang buruk.
pada 2025 ini, dan nanti kita akan lihat angka-angkanya, dan menurut Bright Institute kelihatannya berlanjut pada 2026 itu. Maka harapan pemerintah melakukan banyak hal, insentif apakah itu ya terkendala nanti. Nah, hal lain kita juga menggarisbawahi tentang soal pertumbuhan kredit yang melambat. Dan Bank Umum kelihatannya posisinya, nanti Mas Yonar bisa menjelaskan, itu tidak pada posisi yang siap untuk ekspansif. Kalau menurut Mas Januar itu ya, Bank Umum sedang berusaha mempertahankan kondisi keuangannya sendiri kan. Nah, kebijakan moneter itu kurang efektif mendorongnya, nanti terkait dengan efektivitas BI rate ya. Nah, aspek lain yang juga kami garis bawahi adalah pelemahan rupiah terjadi pada 2025. Meski volatilitasnya masih terkendali ya di 2025, tetapi 2026 belum tentu, bisa saja volatilitasnya meningkat. Karena yang lebih berbahaya pada perekonomian itu bukanlah pelemahan saja, tetapi volatilitasnya, nanti dijelaskan oleh Mas Januar. Nah, sementara pada saat yang bersamaan 2025 ini, bahkan mulai dari menurut Mas Januar di Bright kita sudah kaji, itu sudah 2 tahun 3 tahun terakhir, itu dinamika keuangan global ini makin tidak pasti dan risikonya meningkat, dan tidak tertutup kemungkinan, ya sebutlah, beberapa pihak sudah menyebut 35% Mas, itu JP Morgan sudah sebut begitu. Ya kita agak, jadi potensi crash itu ada. Mungkin kita agak keras ya ini mengatakan crash loh ya untuk keuangan global, dan kalau dia crash dampaknya ke Indonesia nanti kita akan bicarakan, Mas Janur akan jelaskan. Dan secara perekonomian real pun perekonomian dunia sedang mengalami stagflasi, tapi memang hati-hati ya, kadang netizen ini suka bantah Mas, stagflasi itu kan definisi ya, tidak mesti harus negatif, yang enggak, stagflasi asal secara konsisten dalam waktu berbulan-bulan apalagi tahun, beriringan antara inflasi yang cenderung meningkat dan masih cukup tinggi untuk ukuran negara bersangkutan, untuk ukuran dunia, bersamaan dengan tingkat pengangguran tingkat pengangguran bersamaan dengan inflasi ya. Itu kira-kira begitu, kedua-duanya itu disebut stagflasi, dan tanda-tanda itu sudah terjadi di 2025 ini. Cina dengan Amerika terutama dan negara-negara maju lainnya menyusul, dan kita memperkirakan 2026 masih berlanjut. Kira-kira itu yang mau kami sampaikan, tapi berikut kita sajikan argumen-argumennya ya. Ini argumen teknisnya, ini pertumbuhan ekonomi, bahwa kita 5%-an ini sudah 1 dekade ya. Jadi ketika kita mimpi mau 8% itu ya tidak bisa as usual gitulah ya, pola patternnya itu tidak, patternnya 5%, bahkan di SBY periode kedua pun sudah mengarah ke menurun ke arah 5 kan. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang bersifat luar biasa lah, extraordinary langkahnya, itu sektor real kita ya di 5%, itu pun dengan catatan kondisinya normal. 2020 ketika COVID kan dia langsung turun tuh. Nah tentu berdasarkan pola ini ya rata-rata masih optimis, Bank Indonesia optimis, pemerintah optimis, Bank Indonesia titik tengahnya 5,3, APBN 5,4. Nah, Bank Dunia, IMF melihat 5%, banyak lembaga think tank 5%. Kami juga di Bright secara as usual, seandainya tidak ada faktor crash, faktor goncangan, ya di 5 itu. Untuk melewati 5 udah sulit. Tetapi kami sangat menekankan bahwa ada potensi untuk dia turun, meskipun polanya jadi agak beda, bisa jadi tidak langsung negatif ya, bisa menjadi 2,5 atau 3, baru di 2027-nya bisa kontraksi. Nah, ya bisa, ini insight-nya ya, bukan outlook-nya. Nah, selain itu, persoalan yang lebih serius sebetulnya tidaklah pada sekedar angka pertumbuhan, tapi kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau dipaksakan kita mencapai 5,2, 5,3, tetapi yang didorong adalah sektor-sektor yang tidak banyak multiplier efeknya kepada kesejahteraan rakyat. Ya, bukan kita di Bright itu anti hilirisasi nikel, bukan. Tetapi kita sudah melihat kalau hilirisasi nikel dalam batas-batas yang sejauh narasi dan rencana yang dikemukakan, itu tidak banyak langsung menggerakkan perekonomian rakyat kan. Tapi memang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, sehingga angka 5 bisa tertahan, bisa diperoleh. Tapi kualitasnya kan jadi rendah. Nah, salah satu ukuran kualitas pertumbuhan ekonomi adalah di distribusi PDB-nya. Itu distribusi PDB ya, bukan distribusi pertumbuhan ekonomi.
mestinya sebuah negara seperti Indonesia ini harus mengalami industrialisasi, dan industrialisasi itu bertahan cukup lama. Jadi di atas 30% dari PDB itu bertahan lama, barang 5-10 tahun, lalu PDB per kapita, kesejahteraan rakyat meningkat, sektor-sektor lain mengalami transformasi menjadi modern, baru pelan-pelan deindustrialisasi. Itu yang terjadi di Korea, itu yang terjadi di Jepang, di Amerika pada abad-abad yang lalu. Tetapi Indonesia belum sempat lama di angka 30% ke atas, udah yang biru itu ya, mengalami penurunan. Disebutnya deindustrialisasi, tapi deindustrialisasi prematur atau deindustrialisasi dini. Nah, kalau Korea sudah deindustrialisasi, tapi gantinya coba jasanya Korea kan gila-gilaan tuh. Kita aja K-pop, jadi dia K-pop bisa dijual, kita jasanya meningkat, tapi jasa sebagian besar non-tradable yang tidak bisa diekspor. Kalau jasanya itu jasa manajemen, jasa keuangan, jasa software dan sebagainya, hanya dia bisa diekspor. Kita transformasinya belum berhasil ke sana. Nah, pada saat itu juga bersamaan pertanian yang mestinya turun itu relatif stagnan ya di 10 tahun terakhir di kisaran 13% ya. Nah, kalau begitu semestinya sektor pertanian itu menurun, tapi tidak dalam arti negatif ya. Ini kan porsi karena kuenya besar sekali, pertanian tetap tumbuh, secara porsi dia melemah, tapi harus diimbangi dengan pengurangan tenaga kerja di pertanian ya Mas Yanuar. Jadi rata-rata petani itu tetap akan memperoleh hasil yang lebih tinggi. Nah, kalau dari sisi ini transformasi tidak berjalan. Bahkan menarik juga melihat tambang ya. Tambang ini kita benci tapi rindu jadinya pada saat kita secara teoritis ya yang namanya sektor primer seperti pertanian dan tambang ini harus perlahan-lahan menurun, bukan jadi tumpuan ekonomi lagi. Tetapi ternyata kita masih kan, sekalipun di 2 tahun terakhir ini menurun, tapi tetap, dan dari sisi narasi kebijakan juga malu-malu menurut kita ya, bahwa itu tetap saja akhirnya tambang juga, industrialisasinya pun mau berbasis tambang. Itu argumen kita terhadap pertumbuhan. Next. Nah, mengapa tadi kita melihat potensi dia bisa di bawah 5%? Antara lain terutama konsumsi rumah tangga ya, karena konsumsi rumah tangga inilah yang selama ini menahan kita 5%. Di tahun 2025 ini dia turun, meskipun tipis ya, tapi di bawah rata-rata biasanya. Nah, jarang-jarang Bank Dunia menyoroti ini. Kemarin di 1 Desember Bank Dunia menyoroti bahwa Indonesia harus waspada dengan penurunan daya beli, penurunan konsumsi rumah tangga, yang itu terutama menurut Bank Dunia, kita tidak sepenuhnya sependapat dengan itu, disebabkan oleh upah real pekerja yang menurun, upah real ya. Nah, ini kan mungkin menarik dengan berita-berita UMP sekarang ini. Tetapi Bank Dunia mengingatkan itu ya, dan dengan bahasa yang masih sopan menurut saya. Kalau kita di BRI ingin mengingatkan, kalau sampai pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini sekarang di 4,9, biasanya 5. Kalau di depan sebutlah 4%, itu betul-betul bisa mendorong ke arah pertumbuhan yang rendah ya. Nah, untuk mengkompensasi pelemahan konsumsi rumah tangga, itu sebetulnya dari laporan Bank Indonesia maupun narasinya APBN seolah-olah ingin dikompensasi dengan investasi, Mas Yanuar, ya, itu pemirsa PMTB. Memang ada gerak itu sedikit di 2025, tapi gerak itu ketika dilihat rinciannya tidak cukup meyakinkan, karena masih ada perdebatan. BPS tidak begitu memperlihatkan transparansi sebenarnya yang dihitungnya apa saja, karena dengan begitu anggap saja PMTB ini masih sulit. Bahkan menariknya, Bank Dunia juga menaruh PMTB ini sebagai harapan ya. Kita di Bright melihat, wah, PMTB ini dibandingkan dengan angka-angka lebih terpengaruh pada iklim investasi ya Mas Yanuaran. Kita melihat iklim investasinya ini belum ada tanda-tanda membaik. Istilah kami di sini, kebanyakan pengusaha besar asing maupun domestik itu wait and see, masih mau tahu dulu ini pemerintahan Presiden Prabowo ini kebijakannya apa gitu, sehingga kami berani nggak investasi triliunan kan. Sehingga PMTB kalau melihat begitu hingga akhir tahun wait and see 2026 sulit untuk langsung melonjak, maka dia as usual saja. As usual kalau tidak ada goncangan loh, kalau ada goncangan dia juga ikut turun. Nah, lalu konsumsi pemerintah ya memang segitu, mau diapain lagi? Kalau suruh konsumsi banyak-banyak, duitnya nggak ada. Ya. Nah, sementara yang kanan itu yang juga ekspor,
Bank Dunia juga menekankan kebutuhan ekspor. Bank Indonesia dalam paparannya tentang outlook juga, wah ini ekspor lah yang prospek. Nah jangan lupa, ekspor menghadapi tantangan geopolitik yang tidak ringan. Di samping kita tidak juga melihat apa sih yang mau kita ekspor, artinya apa produk-produk kita yang bisa bersaing secara lebih baik. Jadi bisa-bisa ekspor bukan saja as usual ya, tapi bisa di bawah. Nah itu kita 2021, 22 itu kelihatannya kita dulu blessing ya, karena yang lain pada nggak berani, belum ekspor, kita sudah ekspor gitu. Ini ya peningkatan amoniak. Nah ada peningkatan amoniak juga tambahannya. Jadi apakah itu akan berulang kan kita belum lihat. Next. Nah pada sektor real ini yang kita sebut tadi, kenapa angka pengangguran tidak saya sajikan seolah-olah menurun, tapi sebetulnya ditandai oleh kondisi yang tidak baik. Itu yang sektoral tadi kita sudah bilang, yang di sana tadi sektoral PDB, ini sektoral pekerja. Jadi pertanian yang tadi hanya 12,5% itu menggendong 22,15% pekerja, ya toh. Kemudian industri yang memberi kontribusi 18% menggendong 22,15%. Terlepas bagaimanapun mestinya kan orang di industri itu produktivitasnya tinggi ya. Masalahnya yang hitam jasa itu jasanya tidak semuanya modern. Yang modern mungkin hanya 20-25% saja jasa keuangan, jasa yang lain jasa kemasyarakatan. Nah lalu ada data tentang berusaha sendiri ya, diglorifikasi sebagai UMKM. Sebetulnya kan ya faktanya kalau perekonomian membaik, yang berusaha sendiri mestinya berkurang dong. Begitu juga dengan sektor pertanian, ini masih menampung 41,25 juta orang, tadi 22,15% itu. Lalu masih ada sekitar 19 juta pekerja keluarga, pekerja tidak dibayar, sehari-hari persis pengangguran. Berarti 7,5 juta ditambah 19, sebetulnya 26,5 juta orang nganggur itu. Belum lagi yang lain-lain. Next. Inflasi bisa kita apresiasi lah ya, inflasi ini relatif terkendali, meskipun ada kritik juga, apakah inflasi yang masih terkendali ini benar-benar karena memang terkendali akibat supply-nya mencukupi, atau karena daya belinya yang menurun. Ya kita imbang lah gitu. Tetapi catatan kami, yang makanan minuman tetap masih cukup tinggi. Nah inflasi barang yang bergejolak juga tinggi. Maka kalau ada apa-apa di 2026, maka yang makanan, kemudian volatile itu, dan transportasi saya taruh masih rendah selama ini. Tapi kalau energi tiba-tiba naik kan dia itu langsung meningkat. Next. Kondisi transaksi internasional Indonesia itu ternyata tidak bagus ya sampai tahun 2025 ini. Itu kita jarang-jarang loh neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu mencatat penerimaan dan pembayaran antara dari sisi Indonesia terhadap asing. Jadi kita jarang-jarang defisit. Ini kita defisit terbesar sepanjang sejarah, Mak. Nah, lalu transaksi berjalan sedikit membaik, tapi kan setahun ini ya paling ya di situ masih. Jadi tidak terlalu bagus meskipun tidak buruk. Nah, transaksi finansial yang justru defisit, jarang kita defisit. Secara neto arus modal itu masuk. Nah, di ujung sana kita sudah menghitung di Bright. Kalau dilihat tahunan antara duit yang masuk dalam transaksi finansial, entah itu utang piutang, entah itu investasi, dibandingkan dengan pada tahun itu kita bayar bunga dan dividen berapa? Tentu bunga dan dividen bukan atas modal yang masuk tahun itu, tapi akumulatif ya. Kita sebenarnya sudah ekspor modal loh sejak tahun berapa itu? 2020 Mas. Ya, jadi kalau dihitung-hitung lebih banyak kita bayar bunga dan dividen dibandingkan investasi asing yang masuk. Mau foreign, mau portofolio, mau other investment. Itu faktanya begitu. Jadi ekspor modal sudah kita. Nah, tapi nggak bisa karena kita udah operasional di sini kan. Nah, next. Nah, ini untuk menguatkan tadi yang bergerombol, ini ada ukuran Bank Dunia. Ini ukuran Bank Dunia pakai data BPS kok. Jadi intinya ada penduduk yang bergerombol dekat garis, kelas menengah turun. Next. Nah, ini nanti dilanjut oleh Mas Januar. Ini saya ingatkan dulu bahwa ini ketimpangan ya. Jadi
real itu, yang hitam itu yang di atas 1 miliar, yang orange itu yang lebih dari 100 juta sampai 1 miliar, yang biru yang di bawah 100 juta. Jadi data ini udah nggak bisa dibaca lain. Yang ini posisi per Septembernya, di mana lebih dari separuh simpanan itu adalah milik rekening lebih dari 5 miliar. Jumlahnya hanya kurang lebih 150 ribu. Sementara yang di bawah 100 juta jumlahnya mencapai hampir 400 juta rekening. Nah, kemudian pemerintah yang tadi saya katakan kesulitan, ya ini gambarannya. Nggak cukup dengan rasio atas PDB. Kan kita juga harus lihat dong rasio atas pendapatan. Kita juga harus lihat debt service ratio ya. Pembayaran pokok ditambah bunga. Nah, di situ yang debt service ratio 44,6, ini perkiraan ya. Kalau sekarang di kisaran 42, Mas Januar. Ya. 44 itu perhitungan kita di tahun 2006 di Bright. Nah, bahkan untuk bunga saja di 19%. Nah, gitu ya. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Pemerintah memaksakan adanya belanja yang makin ambisius gitu. Next. Nah, lalu kalau pemerintah begitu, kondisi real begitu, nah bagaimana kondisi keuangan perbankan dan sebagainya? Ya, faktanya seperti ini. Nah, dari saya itu dulu, nanti dari sini ke belakang. Silakan Mas Januar dilanjut. Baik Mas Walil, jadi kalau kita lihat ya dari skema yang ada, sebetulnya secara struktural perekonomian kita rapuh karena bertumpu ke sektor informal, ya, terutama tadi dari data berusaha sendiri yang meningkat, ya, pekerja-pekerja sektor informal turun, bahkan bekerja tidak dibayar ke keluarga juga meningkat. Nah, jadi sebetulnya yang terjadi sejak 2020 gitu ya, pertama terkena karena ada COVID. Nah, setelah itu memang sebetulnya yang tadi dikatakan oleh Mas Awalil sebelumnya, terjadi defisit di neraca pembayaran kita, di mana kita lebih banyak membayar bunga dan dividen. Arus masuknya tidak ada lagi mengalir. Ini memang terkait dengan fenomena terkait dengan surat utang kita. Next. Jadi begini, ini terkait dengan suku bunga dasar kredit tidak menurun signifikan sampai 2025. Sementara transmisi BI rate-nya masih terkendali. Nah, jadi kalau kita lihat di agregatnya, ya, agregatnya itu kan ada di Bank BUMN atau Bank Himbara, itu di atas angka agregatnya, Bank swasta di bawahnya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sebetulnya Bank Himbara ini dalam strukturnya sejak tahun 2020 menanggung yang namanya penambahan cadangan kerugian aset kredit ataupun kredit macet yang dibiayakan atau impairment. Kenapa impairment ini terjadi? Karena memang Bank Himbara didorong untuk memberikan kredit kepada proyek-proyek pemerintah. Nah, kalau dikaitkan tadi dengan struktur perekonomian kita, dengan pemerintah yang besar dalam mengendalikan belanja pemerintah, mendorong juga Bank Himbara untuk masuk ke sektor-sektor yang dikerjakan juga oleh BUMN, itu sebetulnya terdapat kontraksi negatif terhadap PMTB. Jadi PMTB ya, kita ada kontraksi negatif karena kelihatannya sektor swasta menganggap peran pemerintah yang terlalu heavy dalam perekonomian. Nah, sementara apa yang dilakukan ini ternyata juga mengakibatkan kredit macet. Sehingga artinya bahwa suku bunga dasar kredit itu terkendala juga dengan pembiayaan yang namanya kredit macet. Ini terkait juga dengan standar akuntansi baru yang akibat di tahun 2008 ada perubahan, ada crash di Bursa New York. Standar akuntansi berubah dengan Basel III, dan kita baru menerapkan di 2020, di mana tidak lagi dalam posisi objektif tapi subjektif. Jadi begitu terjadi kredit yang macet sampai stage 1, stage 2, stage 3 langsung dibiayakan. Walaupun tidak menunggu stage 5. Iya, walaupun kalau nanti ada pemulihan bisa muncul pemulihan. Jadi untuk kita pahami di laporan keuangan perbankan sejak 2020 sampai hari ini itu akan muncul biaya kredit impairment, ada juga pemulihan kalau terjadi pemulihan. Nah, kalau kita lihat di Bank Himbara dari 2020 sampai dengan 2024, cadangan kerugian ini tinggi terus, 60 triliun, 40 triliun. Ini juga yang menjadi beban struktural, sehingga artinya suku bunga dasar kredit tetap tinggi.
Nah, yang perlu diingat juga, kenapa transmisi BI rate dia linear terhadap deposito, tapi tidak linear terhadap SBDK. Pertama tadi ada persoalan di perbankan, terutama Bank Himbara, terkait dengan impairment, masalah likuiditas. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sini, ketika pemerintah banyak menggelontorkan likuiditas ke Bank Himbara, bisa dibaca sebetulnya pemerintah ingin menyehatkan indikator keuangan Bank Himbara. Karena Bank Himbara banyak menerima impairment cadangan kerugian aset. Nah, ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membuat Bank Himbara bisa lagi berperan membiayai proyek pemerintah. Nah, kemudian kalau dilihat dari sini, BI rate yang selisihnya jauh dengan kupon SBN yang diterbitkan, itu juga menjadi kendala terhadap suku bunga dasar kredit. Jadi artinya bahwa yield surat berharga kita bisa ditahan pun karena kuponnya sudah di kisaran 6-7, ya ditahan pun di 6 dan 7. Jadi artinya BI rate turun pun tidak memberikan efek psikologis yang cepat. Di samping karena ada persoalan internal pembiayaan kredit macet di Bank Himbara, ada juga persoalan bahwa sebetulnya suku bunga dasar kredit yang mengakibatkan nilai angkanya tinggi, ya pemerintah juga yang menerbitkan surat utang berbunga tinggi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini yang tadi dikatakan oleh Mas Awalil sebelumnya, kenapa sebetulnya ada yang namanya kontraksi likuiditas? Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, ketika di tahun 2010 ya, kepemilikan Bank Indonesia sampai dengan tahun 2012 itu relatif kecil dalam SBN. Kenapa? Karena pada waktu itu di tahun 2009 Januari sampai dengan 2011 ada kebijakan kuantitative easing dari Bank Sentral Amerika Serikat, the Fed. Politik yang diambil adalah bunga rendah. Satu sisi, politik bunga rendah ini juga ke dalam yang namanya energi didorong ke harga yang rendah. Satu sisi merugikan buat kita. Jadi tadi kalau dari data Bang Mas Awalil tadi sudah menunjukkan bahwa sebetulnya di tahun 77 sampai dengan 78 sektor tambang perannya terhadap GDP kita naik tajam. Terjadi lagi di 2006 sampai 2008. Terjadi lagi kemudian di 2022. 70 sampai dengan tahun 77 politik ekonomi dunia terutama yang dikendalikan oleh the Fed dan juga dengan hedge fund-nya itu ke arah harga minyak yang tinggi. Karena harga minyak tinggi di tahun 70 sampai 77 kita masih negara OPEC yang berpengaruh, penghasil minyak yang berpengaruh, sehingga tadi kalau kita lihat dalam GDP kita pun lonjakan dari sektor tambang sampai tahun 77 itu luar biasa, bisa mengkompensasi yang lain. Artinya penerimaan negara di sumber daya alam pun meningkat pada saat itu, APBN yang surplus. Pun demikian, setelah tahun 2002 sampai dengan 2005, sebetulnya antara Amerika Serikat dan Cina sudah perang terhadap neraca perdagangannya. Jadi neraca perdagangan yang dianggap oleh Amerika Serikat defisit. Cuman bedanya dengan sekarang, pada waktu 2002 sampai dengan 2005, yang ribut bank sentralnya. Jadi Gubernur Bank Sentral Amerika, the Fed, Alan Greenspan, mengatakan ini akibat manipulasi nilai tukar yang dilakukan oleh Cina, karena Cina rezim devisa kontrol. Kedua, dia juga menyerang banyak pengusaha Amerika yang pragmatis mengoutsourcingkan produksinya di Cina, tapi karena Cina rezim devisa kontrol, kalau kita sekarang devisa hasil ekspor, begitu mereka membangun pabrik di Cina, mendapatkan biaya yang murah terhadap tenaga kerja, terhadap segala macam, tapi uangnya tidak boleh keluar dalam sistem perbankan Cina. Alan Greenspan mengatakan di tahun 2002 sampai dengan 2004, ini yang mengakibatkan neraca perdagangan defisit karena perusahaan-perusahaan di Amerika yang punya brand memindahkan pabriknya produksinya ke Cina. Menurut Alan Greenspan, neraca perdagangan boleh negatif, tapi neraca pembayarannya tidak boleh negatif. Nah,
Pada akhirnya the Fed dan hedge fund mendoronglah harga minyak naik. Dan yang menjadi catatan menarik di 2004 kita melihat bahwa era pertama Presiden SBY JK mengalami hentakan harga minyak yang tinggi akibat perang moneter, perang dagang yang dalam dirijennya perang moneter dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat dengan lawannya Zhu Zichuan, gubernur Bank Sentral Cina, menyulut harga minyak naik. Pada waktu 2004 kita menghadapi resiko fiskal terkait kenaikan BBM. Di akhir tahun dalam posisi seperti itu perlu kita ingat ada bencana juga, tsunami Aceh. Jadi saya ingin mengatakan dari sudut pandang history repeat on itself, stock repeat on itself, ada kesamaan pola 2004 dan 2025. 2025 ini juga tengah meningkat yang namanya resiko fiskal. Bedanya kalau di 2004 resiko fiskal meningkat karena kenaikan harga minyak sehingga beban subsidi meningkat. Di 2025 yang menjadi sebab adalah penurunan penerimaan negara. Apa yang menjadi beban strukturalnya? Penurunan konsumsi rumah tangga. Jadi dari paparan yang sudah disajikan oleh Mas Awali di depan tadi, konsumsi rumah tangga adalah kunci. Karena kalau konsumsi rumah tangga turun, ternyata angka long term PMTB kita atau pembentukan modal tetap bersih kita itu didorong oleh angka konsumsi yang tinggi. Jadi begitu angka konsumsinya turun, PMTB juga turun. Jadi artinya 2025 ini kita menghadapi tekanan penerimaan negara yang turun oleh karena situasi konsumsi rumah tangga. Kalau kita kaitkan dengan tadi transaksi finansial yang melebar, ini beresiko yang namanya bisa terjadi transaksi perang antar kelas. Karena kelompok kelas menengah yang dideskripsikan bergerombol di tingkat kemiskinan itu bisa terpicu oleh dua hal. Satu, makan tabungan. Di kelompok yang di bawah 100 juta udah jelas makan tabungan. Di bawah 1 miliar pun makan tabungan. Yang di atas 5 miliar bertumbuh, tapi bertumbuhnya kalau kita lihat lebih banyak juga mengkonversi tabungan di perbankan domestik dari rupiah ke US dollar. Jadi meskipun di perbankan domestik kalau dia sudah simpan di US dollar, sudah terjadi capital flight. Sudah terjadi juga tekanan terhadap nilai tukar kita, persepsi di domestik sendiri melemah. Itu yang perlu kita catat. Belum lagi kita catat ketika bulan Februari 2025 pada saat kita mencatat deflasi, emas inflasi. Artinya banyak kelompok yang punya uang juga sudah masuk ke emas. Nah, posisi ini diakibatkan sebetulnya akibat tahun 2011 Bank Sentral Amerika Serikat menghentikan uang murah quantitative easing untuk dia mengatasi krisis 2008. Kenapa? Secara geopolitik yang tadinya Cina kalah waktu tahun 2005 karena kenaikan harga minyak yang tinggi menyulut inflasi yang tinggi di Cina, sehingga akhirnya Cina di 2005 akhir dia mereformasi terbatas sistem nilai tukarnya yang kita kenal dengan renminbi. Jadi Cina mengenalkan dia punya mata uang untuk transaksi luar negeri, dia punya yuan, ada dua, RMB dan yuan. Itu membuat situasi pasar keuangan global tenang di 2025-2026. Dan kita mendapat berkah, Mas Awal, pada saat itu. Cina menyadari dia tidak bisa terus didikte oleh harga minyak. Cina melakukan gasifikasi batu bara sebagai sumber energi alternatif dari minyak. Maka dari 2006 sampai 2008 Cina memborong batu bara. Itu mengapa angka tambang di GDP tadi di 2008 pun tumbuh. Nah, ketika Amerika Serikat melakukan yang namanya quantitative easing, inflasi rendah, harga energi rendah, Uni Eropa dan Amerika menyerang bahwa batu bara penyumbang kerusakan iklim terbesar. Jadi energi hijau dan sebagainya. Nah, dalam posisi seperti itu, kita mengalami tekanan dua. Di 2009, ketika harga energi turun dan juga memicu harga batu bara turun, kita belum terlalu terasa
Karena ada ekses likuiditas akibat dari operasi moneter The Fed yang memberikan likuiditas ke pasar, mengambil surat utang pemerintah Amerika Serikat, uang ini masuk ke negara-negara berkembang, masuk ke kita, ke SBN. Ini yang bisa menjelaskan kenapa di awal-awal SBN di pasar komersil, BI tidak berperan. Yang berperan asing, dalam hal ini market. Nah, ketika di 2011, operasi moneter quantitative easing ini dihentikan oleh The Fed. Hentakan terjadi. Kita tidak mendapatkan ekses likuiditas lagi dari dana itu. Harga batu bara yang sudah ditekan oleh green energy, juga sawit, mulai terasa. Jadi kita memperoleh impact yang sebenarnya sudah terasa. Harga batu bara yang turun, sebelumnya tidak terasa karena ada ekses likuiditas dari surat utang. Di 2011, dua ini berhimpit. Dan ini terus terjadi. Ini yang mengakibatkan pada akhirnya asing keluar dari SBN. Kalau asing keluar dari SBN, maka harga SBN akan turun. Kalau harga SBN turun, maka akan menjadi tingkat capital adequacy ratio di perbankan juga turun. Maka kita catat di 2016 terjadi kontraksi terhadap nilai tukar kita, terjadi KAR yang turun. Sejak saat itulah BI kemudian mengambil alih untuk stabilisasi SBN. Jadi SBN yang dilepas asing diambil oleh BI. Dari mulai 2012 sampai hari ini, BI terus mengakumulasi yang namanya SBN dalam neracanya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kunci stabilitas saat ini sebetulnya BI menyerap SBN dalam neracanya akibat normalisasi yang dilakukan oleh The Fed. Nah, dalam posisi seperti itu, lanjut. Nah, ini kita lihat nih, dampaknya apa terhadap uang beredar, terutama terhadap uang beredar M2. M2-nya turun, M1-nya mulai turun, base money M0 turun. Jadi kalau dilihat Mas Awalil, dari sisi ini, Bright melihatnya seperti apa? Terdapat indikasi kuat bahwa selama ini sektor informal mendapatkan ekses likuiditas ketika pasar keuangan kita banjir likuiditas dari asing, sehingga akhirnya kelompok kelas atas belanja ke bawahnya dari keuntungan di pasar finansial. Sektor informal kita mendapatkan yang namanya uang untuk belanja konsumsi dari jasa kepada sektor di atasnya. Jadi banyak startup yang muncul akibat ekses likuiditas ini. Ada era bakar uang dari startupnya. Ada bakar uang ini meningkatkan konsumsi lewat ojol, lewat pesan makanan. Nah, begitu di 2020 normalisasi ini tanpa basa-basi lagi dilakukan total oleh The Fed. The Fed terus mengurangi angka US Treasury dalam neracanya, ya, dan ini berdampak besar ke banyak negara. Likuiditas menurun, M2 kita menurun, yang namanya belanja antar kelasnya juga menurun. Kenapa? Karena kelas di atasnya menghadapi yang namanya risiko ketidakpastian yang dia ukur. Oke, nah lanjut. Nah ini dampaknya. Jadi kalau kita lihat ya kurs US dollar terhadap devisa kita naik tapi rupiah kita tuh terus melemah. Argumentasinya menurut Bank Indonesia, volatility-nya terjaga. Bahkan, menurut Kementerian Keuangan dalam rilis kemarin waktu APBN kita, dia pemerintah dalam ini Menteri Keuangan sebetulnya menganggap suku bunga pasar uang antar bank stabil. Tapi di level masyarakat, nilai tukarnya kok jadi melemah. Nah, di grafik yang di sebelah sana, itu bisa kita lihat. Ketika US dollar index itu melemah, harusnya rupiah menguat. Kita tidak punya lagi elastisitas itu. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya bahwa likuiditas perekonomian kita terganggu ketika yang namanya asing tidak memberikan ekses likuiditas belanja di pasar finansial kita. Ini yang bisa menjelaskan. Dan kalau kita lihat, misalnya saja di tahun 2018, US dollar index ada di 97.
rupiahnya ada di 14 ribuan, 14.850. 2022 di 97 US dollar indeksnya sudah di 15.300. Hari ini US dollar indeks 97, rupiahnya di 16.400. Jadi bahasa gampangnya, ketika misalnya dibuat naik, rupiah melemah, setelah itu dibuat tenang, yang penting range volatility-nya tetap 6%, tapi rupiahnya terus merangsak melemah. Jadi titik keseimbangan barunya terus melemah. Nah, lanjut. Nah, apa dampaknya? Ini dampaknya. Orang selalu berargumen, loh, kalau nilai tukar kita lemah, itu menguntungkan untuk ekspor. Ternyata dari data ini menunjukkan tidak. Meskipun rupiah kita melemah, ekspor kita juga biasa aja dan cenderung di bawah garis. Tapi yang namanya impor naik. Jadi artinya struktur konsumsi kita tidak mendapatkan ekses likuiditas dana di pasar finansial. Ekspor juga tidak mengalami surplus akibat pelemahan nilai tukar, tidak ada pendapatan. Kemudian impornya naik. Nah, dari mana orang akan membiayai konsumsinya? Orang membiayai konsumsinya, satu, kalau dia punya tabungan, makan tabungan. Data clearing Bank Indonesia dari mulai 2003 sampai dengan 2025 menunjukkan outflow uang keluar dari perbankan clearing sama inflow uang masuk clearing perbankan lebih besar outflow. Artinya fenomena uang untuk kebutuhan transaksi sudah mengganggu uang dalam prinsip berjaga-jaga, tabungan, makan tabungan. Bagaimana hal lain kalau misalnya karena tidak ada peningkatan daya beli dari akibat ekspor yang tidak memberikan pendapatan tambahan, tidak terjadi juga transaksi finansial yang memberikan tambahan antar kelas, di mana dia membiayainya? Dia membiayainya dengan makan utang, maut. Jadi kalau tadi mantap, makan tabungan, maut. Indikator makan utang ini bisa dilihat dengan terus naiknya transaksi pinjol yang legal, terus naiknya transaksi kartu kredit, tapi NPL juga menaik. Artinya bahwa masyarakat untuk konsumsinya sudah diatasi oleh mantap, makan tabungan, dan maut. Ya, makan. Ini yang kita lihat di Bright. Kalau kita tidak punya transaksi untuk mendorong transaksi antar kelas, bisa menciptakan potensi yang dikatakan di awal tadi oleh Mas Awalil. Bright melihat ada potensi resiko sosial politik yang meningkat akibat dari berhutang pun sudah tidak bisa karena sudah kena NPL, tabungan sudah habis, sementara kelas di atasnya di safe haven, berjaga-jaga, tidak mau, tidak nolong. Kenapa di kelas atas ini terus cenderung menyimpan uangnya? Karena fungsi uang ketiga meningkat di global, fungsi spekulatif. Nah, berikutnya, ini saya ingin menggambarkan kontraksinya. Orang selalu menggambarkan kita tinggalkan deh Amerika Serikat ini, kita mau ke BRICS. Satu yang menjadi catatan dari Bright, apakah BRICS itu sesuai dengan apa yang ingin dikatakan dalam narasi pemerintah akhir-akhir ini? Kredit rendah, suku bunganya rendah. Faktanya BRICS, B-nya Brazil, bunga bank sentralnya hari ini 15%. R-nya Rusia, bunga bank sentralnya hari ini 16%, sebelumnya 17, turun lah 16%, 15, 16. BI rate kita 4 loh. Ya. Kemudian I-nya India di 5,5% suku bunga bank sentralnya. C, Cina beda karena rezim devisa bebas. Rezim devisa kontrol devisa. Sehingga dia punya dua acuan bunga kredit namanya, bukan suku bunga bank sentral. Acuan bunga kredit jangka pendeknya 3%, acuan bunga kredit 5 tahunnya 3,5%. Tapi jangan lupakan juga, dia rezimnya beda. Artinya itu hanya mengatur suku bunga domestik. Ketika dia ingin mengalirkan uangnya keluar, ya bunganya bisa lain. Ya, kan kita menganggap
bahwa ekses likuiditas akan keluar dari negara BRICS karena Amerika Serikat sekarang cenderung sulit likuiditasnya. Saya ingin menggambarkan gimana mau ekses likuiditas. Brazil saja 15, ya, Rusia ada di 17, India di 5,5, Afrika Selatan di 6,5, Cina rezim devisa kontrol, itu pun 3 sampai 3,5. Oke, kita akan ngomong Amerika ini kan negara yang memang selalu menyihir pasar finansial, tidak sektor real lah, ya kan? Ya, untuk narasi-narasi yang seperti itu, apa benar Cina bisa menopang perbaikan sektor real kita? Kita selalu dikatakan bahwa dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, Amerika Serikat kalah, Trump kalah, karena ternyata Cina mencapai rekor neraca perdagangan yang terus-terus. Betul, garis merah menunjukkan Mas Walid, bahwa berdasarkan studi kita, betul bahwa neraca perdagangan Cina surplusnya terus mencapai rekor baru. Tapi kalau kita lihat detailnya, kita lihat sejak tahun 2022 terjadi kontraksi yang luar biasa dalam pelemahan ekonomi Cina. Ekspornya turun setengahnya, impornya turun setengahnya. Artinya Cina lagi mengalami ekonomi melambat di sektor realnya. Kalau sekarang kita impor bahan baku dari Cina untuk kemudian kita ekspor jadi barang ke luar negeri, artinya mitra dagang kita ekspornya pun lagi turun. Kalau kita menganggap bahwa kita mensuplai bahan baku nikel dan sebagainya, tambah batu bara ke Cina, faktanya impornya pun lagi turun. Impor Cina. Ini kan angkanya percis dengan angka kita, Mas. Angkanya bahwa neraca perdagangan kita surplus, tapi ekspornya turun, impornya turun. Bedanya, penurunan impornya lebih jauh daripada penurunan ekspor, sehingga surplus. Ini pula yang terjadi di Cina. Jadi saya ingin menggambarkan 2025 menambahkan sinyal yang terus berlangsung dari 2022. Ekonomi sektor real di global pun melambat. Indikator ekonomi manufaktur adalah Cina. Cina lagi mengalami perlambatan. Lanjutnya, Mas. Nah, ini kalau kita lihat. Jadi, saya ingin memberikan perspektif apa yang dilihat oleh Bright dalam insight-nya. Kondisinya, satu sisi pasar finansial global lagi mengalami ketidakpastian yang tinggi. Akibat apa? Akibat surat hutang pemerintah. Riset dari Bank of International Settlement menunjukkan bahwa sektor non perbankan sekarang mendominasi yang namanya arus pasar finansial dibandingkan sektor perbankan. Dan kemudian kalau kita lihat di negara berkembang, emerging market termasuk Indonesia, sebetulnya belum sedrastis yang terjadi di negara maju. Ini yang disebut dengan fenomena posisi hedge fund. Nah, dalam posisi ini, di yang paling kanan sana, bahwa terjadi sekarang ini hampir semua institusi pasar finansial itu menduga akan terjadi crash di pasar surat utang pemerintah, bukan hanya Indonesia, di global. Akibat besarnya dipegangnya surat utang pemerintah dalam neraca yang dipegang oleh non-bank. Nah, artinya kita harus lihat nih, dunia mengkhawatirkan akan terjadi yang namanya crash di pasar surat utang. Potensi itu besar sekali. Besar. Kan kalau kita lihat dari angka Bank of International Settlement, jelas yang merah itu tinggi banget. Nah, itu pasar surat utang pemerintah. Nah, kalau dari sini kita melihat sejarah dunia ini di mana sih ketika terjadi crash pasar surat utang. Pertama, 1864 Amerika Serikat default dalam hal surat utangnya, tidak bisa bayar. Penyebabnya perang saudara, Civil War di Amerika Serikat pada waktu itu.
Great Depression 1929 itu diawali oleh terjadinya flu Spanyol 1920. Crash di 1929, Great Depression, dan kemudian 1934 lewat undang-undang tentang emas, Presiden Franklin Delano Roosevelt merevaluasi harga emas. Apa yang dilakukan? Mencegah kejadian di 1864 terjadi. Jadi The Fed melakukan yang namanya cetak uang dengan merevaluasi emasnya agar money circulation-nya bisa menyerap surat utang pemerintah. Jadi berdasarkan catatan sejarah, yang namanya surat utang pemerintah jatuh tempo di revolving dengan surat utang baru, jadi utang ditutup hutang, sebetulnya dalam perspektif sejarah perekonomian dunia pertama kali terjadi di 1934. Pelopornya siapa? Ya Amerika Serikat itu. Jadi sebetulnya technical harusnya dia default, tapi tidak jadi default karena surat utang jatuh tempo ditukar dengan surat utang baru. Kenapa dia bisa melakukan itu? Dengan merevaluasi harga emas. Catatan penting di sini apa? Pada waktu itu Amerika Serikat juga mendapatkan gesekan dari Jerman. Gesekannya apa? Dedolarisasi. Jadi kalau sekarang sejarah berulang, Amerika Serikat mendapatkan ancaman dedolarisasi dari kelompok BRICS, berdasarkan sejarah dunia di tahun 1934 itu berujung-ujungnya ke perang dunia, berujung kepada yang namanya Bretton Woods Agreement di 1944, yang pada akhirnya Amerika Serikat tetap menjadi ruling currency karena cadangan emasnya. Nah ini poinnya. Terus poin berikutnya, apa yang harus kita baca? Gagal bayar berikutnya terjadi di Amerika Latin, Meksiko. Ini catatan menarik yang menjadi insight pengingat dari Bright kepada pemerintah untuk memitigasi ini. Jadi tahun 1977 Meksiko mempunyai debt to GDP ratio-nya itu 31%. Iya, lebih rendah dari kita sekarang. Ya, dulu pun 77 orang ribut Amerika Serikat juga yang akan default karena surat hutangnya yang begitu banyak. Apalagi di awal tahun 78 sempat terjadi technical administratif Amerika Serikat telat bayar bunga. Tapi telat gitu, tapi terus dia bayar bunga. Tapi yang default bukan Amerika Serikat. Yang default Meksiko. Kenapa Meksiko default? Bukan karena rasio hutang terhadap GDP-nya, tapi technical akuntansi APBN-nya. Ketika penerimaan negaranya turun akibat harga minyak dunia yang jatuh, di saat biaya bunga yang naik di tahun 78, dia pertama kali tidak bisa bayar bunga. Di tahun 80 hutang jatuh temponya pun tidak bisa dibayar. 80 crash pasar surat utang terjadi di dunia ini diawali Meksiko merambat ke negara-negara Amerika Latin. Makanya disebut krisis Amerika Latin. Catatan yang ingin saya berikan, di tahun 77 memberikan pelajaran. Dunia sudah tergantung kepada surat hutang? Ya. Surat hutang yang kemudian defaultnya yang dibicarakan Amerika Serikat, Jepang, sama seperti sekarang. Ya. Tapi crashnya ternyata di Meksiko dan di Amerika Latin. Di Meksiko dan di Amerika Latin yang mempunyai debt to GDP ratio sebetulnya rendah. Ini makna insight yang disampaikan oleh Bright di awal Mas Awalil tadi. Kita mengingatkan bahwa debt to GDP ratio pada akhirnya akan berhadapan dengan realita kemampuan kita membayar bunga, kemampuan kita membayar pokok. Nah, terus. Nah, ini banyak bank sentral di negara berkembang di Januari 2025, ini juga untuk kita menunjukkan, di Januari 2025 bank sentral emerging market yang paling besar adalah Polandia. Kalau Cina kan sudah beli terus, memperbesar pembelian emas dalam neracanya. Apa yang dibaca? Sebelah kanannya itu adalah porsi yang dilakukan oleh para hedge fund. Jadi hedge fund dari tahun 2020 The Fed melakukan normalisasi neraca, surat utang pemerintah Amerika Serikat terus dijual, itu yang mengakibatkan yield-nya naik, suku bunganya naik. Di sisi lain hedge fund-nya melakukan rebalancing portofolio.
dia sudah merebalancing portofolio dengan membeli emas. Nah, ini yang dibaca di 2025, Januari 2025, banyak bank sentral negara berkembang akumulatif membeli emas karena melihat kelihatannya Amerika Serikat secara geopolitik akan mengulang cerita 1933, 1934. Tapi kalau dulu pakai undang-undang, sekarang dengan mendorong pasar harga emas yang tinggi. Catatan Bright di sini, tahun 2022 emas dimulai dari 900 US dollar. Hari ini tadi subuh, berarti penutupan market di New York Exchange Commodity sore Jumat, penutupan terakhir tahun ini, harga emas mencapai rekor tertinggi, melewati angka zaman perang dulu. Angkanya sekarang di 4.500 dalam 4 tahun ya. Dalam 4 tahun. Dari 900 jadi 4.000. Ya, satu yang mendorong ini adalah hedge fund dari 2002-2025. Tapi yang ketika 2025 loncat dari 2.000 ke 3.500, bahkan sekarang udah 4.500, itu diakibatkan oleh banyak bank sentral mengakumulasi. Kecuali Bank Indonesia. Catatan kita dari Bright, Bank Indonesia berat menanggung penyerapan SBN, sehingga dia tidak punya likuiditas untuk menambah tonase emas. Ini juga akan menambah kesiapan kita menghadapi stabilitas. Makanya Bright mempunyai pandangan ketika uang stabilitas itu dipindahkan ke Himbara, apakah Bank Indonesia masih memiliki ruang biaya stabilitas untuk menjaga agar SBN tidak jatuh, untuk menjaga kalau harga apa-apa dengan harga emas. Itu yang kita lihat. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat ada 3 hal yang akan bisa berpotensi terjadi di 2026. Pertama, yang namanya Cooper itu menjadi rasio kalau yang namanya sektor manufaktur di Cina, di India, dan di Amerika Serikat. Kalau sektor manufaktur itu sudah bekerja kembali, maka harga Cooper naik. Sekarang Amerika Serikat ingin menguasai pasar semikonduktor. Bahan bakunya itu adalah Cooper, tembaga. Makanya jangan heran, Presiden Donald Trump ketika dengan Presiden Prabowo yang dia banggakan, Indonesia mendukung Amerika untuk Cooper. Bahkan dugaan saya bahwa Amerika Serikat berikutnya akan minta pembatasan terhadap ekspor mineral, terutama terkait dengan Freeport, karena Freeport ini kan emas dan juga tembaga. Ini akan dilakukan. Kenapa? Karena Amerika Serikat di semikonduktor, di Cina untuk manufaktur. Nah, kemudian hegemoni belanja militer. Kenapa? Sejarah dunia mencatat dedolarisasi ini kalau tidak ketemu win-win, seperti halnya ketika Amerika Serikat berhadapan dengan Jepang di tahun 70-77, win-winnya adalah Jepang masuk ke dalam SDR IMF. Ini gagal di tahun 2011 karena IMF hanya memberikan porsi kecil terhadap Cina. Kalau ini terus berkepanjangan, ya kalau bicara ini penyelesaiannya mau win-win kayak tahun 80, reformasi SDR IMF, kubu lain mulai masuk, atau mau ke tahun 40, perang dunia kan. Makanya kalau kita lihat belanja militer dalam defisit dari pemerintahan Trump itu karena belanja militer, termasuk pemerintahan kita juga, KL yang besar, Departemen Pertahanan dan Kepolisian. Nah, kemudian terkait dengan digital currency, kenapa? Digital currency dan startup itu banyak tumbuh ketika pemerintah Amerika Serikat melakukan ekses likuiditas tadi. Jadi di depan ini, kalau pembicaraan di pasar keuangan internasional, potensi crash saham teknologi, potensi crash pasar surat utang yang belum tahu akan terjadi di mana. Lanjut. Ini kalau kita melihat tadi dibicara, kita melihat bahwa kalau kita bicara Amerika Serikat dibandingkan dengan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, dengan Public Bank of China,
siapa yang paling solid dari sisi rasio? Tentu Cina. Karena Cina rejim devisa kontrol, dia ada penambahan devisa diakibatkan oleh sektor realnya. Tapi kalau kita kembali kepada skema bahwa uang beredar yang menjadi ruling currency adalah emas, faktanya tonase emas terbesar itu adanya di Amerika Serikat. Cina itu baru 7%. Jadi kalau sekarang harga emas terus dinaik-naikkan terus, bahwa Amerika Serikat melakukan revolving yang seperti terjadi kemarin terhadap surat utang lama, ya karena emasnya dinaik-naikin terus. Jadi kita berhadapan dengan realitas seperti itu kondisinya. Nah, ini yang menarik Mas Awalil. Tahun 71 ya, rasio gold to copper itu turun. Copper to gold. Jadi gini, cara bacanya gimana? Ini yang perlu mungkin diberikan insight oleh Bright, karena lembaga lain jarang memberikan insight ini. Kalau yang namanya hedge fund sudah menukar emasnya ke tunai dan kemudian membeli copper, maka yang namanya safe haven berakhir eranya. Bergeser ke produksi kembali. Sehingga ukurannya apa? Copper to gold ratio naik. Itu menunjukkan bahwa era safe haven berakhir, eranya ke era produksi. Tahun 71, copper to gold jatuh. Ya, dan ini terjadi lagi di 2008. Sampai hari ini rasionya terus turun. Tapi yang perlu ditekankan, hari ini harga copper juga mencapai rekor tertinggi, melebihi harga sebelum perang. Ini yang disebut dengan negara maju, hedge fund, arahnya stagflasi. Yang namanya safe haven tetap dipegang, yang namanya copper untuk kebutuhan sektorialnya juga harganya dinaikin ke atas. Jadi bukan dari emas ditukar ke copper, sehingga demand copper naik. Demand copper ini naik bagian dari perang dagang juga antara Cina, India, dan Amerika Serikat. Makanya harga copper hari ini juga travel tertinggi. Tapi harga emasnya juga tinggi. Jadi berdasarkan grafik itu, kita berpotensi mengulangi kejadian tahun 71. Nah, kalau mengalami kejadian tahun 71, insight dari Bright adalah pemerintah harus hati-hati terhadap penurunan penerimaan negara dibandingkan dengan ininya. Dan jadi dimulai tahun ini. Itu mungkin selanjutnya nanti ditutup oleh Mas Awalil. Satu yang ingin saya sampaikan, geopolitik tak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau kita membayangkan antara kubu Cina melawan Amerika Serikat itu semudah orang dedolarisasi, sejarah dunia tidak begitu. Itu akan menimbulkan interaksi. Situasi global ini bisa menyulut yang namanya perang. Bisa menyulut juga transaksi antar kelas. Kenapa? Karena dalam struktur penerimaan kita yang turun, itu menunjukkan konsumsi yang turun, daya beli yang turun. Sudah mantap, sudah maut. Kalau pemerintah tidak bisa mengatasi ini, bisa menimbulkan yang namanya gejolak sosial. Mungkin selanjutnya dilanjutkan. Jadi dari uraian saya dengan Mas Yanwar tadi, kurang lebih begini Bright menyimpulkan. Jadi kami ini memberikan paparan yang sifatnya insight, ya ini perlu kita ingatkan lagi, bukan outlook. Jadi ya kita juga berharap ramalan kita nggak terjadi karena itu terlalu buruk. Tetapi kita dari kajian kami di sini, tadi sudah kami jelaskan berdua, nanti insya Allah dokumen seminggu kemudian akan menyusul. Itu memang kita sedang tidak baik-baik saja di 2025. Pemerintah Bank Indonesia yang ya mohon maaf kalau dari sisi kami seperti ngeles, mestinya jangan dilakukan lagi. Lebih bagus disampaikan meskipun persuasif ya, tetapi jangan menutupi bahwa keadaan ini buruk gitu. Nah, di 2026 ini ada risiko untuk menjadi sangat buruk, bukan lagi memburuk dengan penjelasan-penjelasan tadi. Nah, jadi kondisi fiskal kita berat, terutama beban utang, itu bersamaan dengan ruang kebijakan moneter yang makin sempit, kondisi ekonomi real, khususnya konsumsi tadi belum memberikan petanda membaik, sementara ketahanan eksternal kita rapuh ya, ketahanan eksternal itu diukur dari transaksi internasional tadi. Nah, dijelaskan oleh Mas Yanwar kondisi internasional, meskipun kami
tidak terlalu banyak menyoroti sektor real global ya, tapi sudah tergambar tadi bahwa ada bukan hanya kami sebenarnya, silakan pemirsa ngecek banyak yang sudah menduga di 2020 itu akan stagflasi, cuma beda derajat stagflasi seperti apa. Karena ini bersifat insight, lebih bagus menurut kami pemerintah dan Bank Indonesia, otoritas ekonomi bersiap untuk kondisi terburuk, karena itu akan lebih baik karena bisa crash kita, dan ini lebih merupakan warning. Sebagai penutup juga ya, sebetulnya secara teoritis, secara pengalaman yang kita sebut-sebut tadi masih bisa di-manage lah ya, bisa dimitigasi. Nah, yang membuat kami di Bright itu agak khawatir adalah, pertama, sense of crisis ini nggak terlihat dari otoritas ekonomi, pemerintah maupun Bank Indonesia. Dan bahkan kalau kami tidak tulis di situ bahwa risiko yang bisa jadi terbesar bukan yang kami uraikan tadi, tetapi ketidakjelasan, ketidakpastian dari kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. Lebih khusus lagi, Pak Presiden kelihatannya memiliki banyak kemauan, keinginan yang disampaikan dengan sporadis, lalu tidak ditindaklanjuti. Justru itu malah bisa menjadi pemicu persoalan yang kita hadapi ini menjadi makin sulit. Apalagi kalau ternyata beneran sebagian ini terjadi, sementara pemerintah masih as usual. Nah, maka yang terjadi ya jauh lebih buruk dari sekedar 2,5% pertumbuhan ekonomi. Jadi ini benar-benar atas dasar keprihatinan, jangan sampai ekonomi Indonesia ini betul-betul terperosok sedemikian rupa dan berujung kepada keresahan sosial, bahkan mungkin bisa menjadi keributan ya, keriuhan kejadian sosial politik. Demikian ya. Nah, ini ternyata ada banyak pertanyaan via YouTube, mungkin sebagian saja bisa kami jawab. Nah, ini saya jawab yang saya dulu, nanti saya bacakan untuk Mas Yanwar. Dari Pak Saud Situmorang, dengan indeks persepsi korupsi 37 poin, bagaimana ekonomi bisa tumbuh di 2026. Nah, ini tadi terkait tadi, kami di Bright menganggap ya, risiko yang tidak kami sampaikan dalam slide, karena sulit dibuat slide-nya itu, bahwa sebenarnya risiko terbesar adalah ketidakjelasan kebijakan ekonomi pemerintah. Ketidakjelasan itu salah satunya adalah klaim bahwa korupsi akan diberantas habis-habisan. Sejauh ini bagi kami Bright ya masih slogan, belum tampak yang sebenarnya terjadi gitu Pak Saud. Jadi ini beriris. Ya wajar kalau ini yang disampaikan merosotnya oleh Pak Saud Situmorang ini, saya tahu beliau ini kan bekas KPK. Ya ini sejalan Pak Saud. Ya makin menambah kekhawatiran. Sekali lagi ini anaknya lah kekhawatiran. Kemudian wah, ini hampir semuanya untuk Yanwar, saya bacakan dulu nih. Kalau Kemenkeu mau menginisiasi penurunan kupon SBN untuk penerbitan berikutnya, gimana strategi soft landingnya supaya investor tetap percaya? Mungkin nggak ini. Nah, lalu juga saya lanjut aja, apakah daya beli bisa betul-betul membaik setelah The Fed melakukan QE? Tapi ini saya jawab sedikit ya, dari uraian Mas Yanwar tadi, kami ya mungkin nanti dilihat ya, sejauh ini kita malah tidak melihat betul-betul akan melakukan QE. Kalau dia melakukan QE dengan pola baru, saya bacakan ini biar dijawab bersama nanti Mas. Nah, jadi ada pertanyaan kalau SBN ini diturunkan gitu, kira-kira ada nggak strategi soft landingnya? Lalu kalau ini QE ternyata benar-benar dilakukan, mungkin nggak memperbaiki daya beli kita gitu. Lalu ada juga pertanyaan, ini cryptocurrency itu benar nggak perannya besar ini? Apakah semacam apalah, minta komentar cryptocurrency. Lalu juga bubble AI, jadi bersama nih bubble AI dan kripto ini apakah mungkin pecah? Jadi ini penanya nampaknya merasa kalau AI dan kripto ini bubble. Nanti silakan Mas Yanwar. Nah, lalu di sini ada juga disebut-sebut Bank of Japan telah menaikkan suku bunga. Apakah ada impact ke Indo? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sebagian, tapi ini hampir berturutan ini Mas. Silakan. Ya, pertama kalau kita menganggap bahwa dengan The Fed menurunkan Fed rate kemarin, bahwa 2026 kembali ke era suku bunga rendah, sehingga ekses likuiditas akan banjir lagi seperti 2009 sampai 2011. Menurut saya tidak demikian. Ya. Karena sinyal lain menunjukkan, perlu juga dipahami, sebetulnya Cina itu memanfaatkan ekses likuiditas karena Jepang setelah dia berhasil melakukan win-win. Jadi sebetulnya
Jepang itu di tahun 70 sampai dengan 78 sama dengan Amerika Serikat perang dagang kayak Cina sama Amerika Serikat hari ini. Karena Jepang tumbuh sektorilnya, sisi produksinya, Amerika tidak tumbuh sisi produksinya. Tapi karena Jepang juga terkait dengan kalah perang ya, jadi dia juga banyak kelemahan lah di sisi itu. Tapi diakomodir dengan win-win, Jepang itu masuk dalam porsi yang besar dalam SDR IMF di tahun 80. Jadi kalau kita bicara ketegangan antara Amerika Serikat dengan Jepang, itu diselesaikan dengan win-win di reformasi di SDR IMF. Ini yang belum tampak ketika Amerika Serikat dengan Cina hari ini. Cina masih kecil porsi. Masih kecil. Nah, Jepang ini kalau kita lihat, dia sejak tahun 2022, dia menganggap bahwa selesailah bahwa kami ini untuk memayungi likuiditas di Asia. Karena ternyata perekonomian kami melemah. Malah negara-negara Asia tambah kuat, terutama terkait dengan manufacturing index-nya. Jadi Korea Selatan, Cina, Korea Utara, India gitu. Nah, sinyal diberikan di tahun 2022 bahwa Bank Sentral Jepang mengatakan bahwa kami akan mereverse kebijakan yang sudah kami terapkan sedemikian lama. Balik arah ya. Balik arah. Kami akan menjual semua surat utang dalam neraca kami. Jadi kalau The Fed melakukan di 2020, Bank Sentral Jepang memberikan sinyal di 2022. Yang perlu dipahami, berdasarkan data neraca The Fed di 1 Desember, itu yang namanya The Fed jual terus surat utang itu betul sudah ke nol. Sehingga orang berharap dia akan balik lagi ngambil lagi surat utang itu. Makanya QE ya. Makanya QE. Kalau dia ngambil surat utang lagi, bunganya kan akan turun, uangnya akan ke tempat lain. Tapi apakah akan sama dengan 2009? Saya rasa tidak. Karena kenapa? Amerika Serikat menyelesaikan yang jatuh tempo di 2025 dengan yield hari ini. Jadi di 2015 ada surat utang yang jatuh tempo di 2025. Bunga kuponnya udah 2%-an. Tapi yieldnya hari ini 4,1. Iya betul, 4,1. Di revolvingnya dengan surat utang baru dengan bunga 4,1. Artinya itu sudah menunjukkan The Fed sendiri sudah mengadjust yang namanya suku bunga kupon surat utangnya di angka 4,1. Jepang juga terus naik, hari ini sudah hampir ke angka 2%. Nah, berdasarkan perhitungan yang kita lakukan, ketika Jepang itu melakukan pembalikan arah dalam suku bunganya, maka likuiditas Asia terganggu, Cina terganggu, India terganggu, apalagi Indonesia. Jadi, berdasarkan insight kita sangat paham bahwa kita harus jadi bangsa yang mandiri, merdeka. Tapi faktanya sebetulnya ketika di 2014 kita mengalami tekanan akibat tapering of the Fed, yang bantu kita Bank Sentral Jepang. Nah sekarang kita mau mengharapkan Jepang bantu kita lagi untuk mengatasi ini, rasanya sulit. Dia sedang menolong dirinya sendiri. Di tengah Jepang juga menolong dirinya sendiri. Outlook yang terjadi terhadap data perekonomian Jepang, PMI indeks manufakturnya pulih akibat dia mereverse kebijakan ini. Jadi artinya 2026 Jepang akan tambah percaya diri untuk meneruskan suku bunga tinggi. Jadi artinya di 2026 menurut saya Asia suku bunganya tinggi, kawasan BRICS tadi saya sudah jelaskan juga suku bunganya tinggi, Amerika Serikat kemungkinan meniru Cina. Jadi artinya QE-nya hanya berputar-putar di domestik. Cina juga kan tidak pernah keluar, di dalam saja. Jadi secara umum likuiditas dunia akan ketat. Akan ketat. Ini yang banyak bukan hanya Bright ya. Kalau kita lihat ekonom-ekonom di dunia, di Amerika di mana mengatakan tidak ada aset yang aman di 2026. Betul ini. Akibat ya kan? Akibat yang disebutkan oleh era suku bunga ini tetap akan tinggi. Pertanyaan berikutnya tentang currency, kripto dan sebagainya. Kenapa Cina dan BRICS begitu yakin bisa mengalahkan dedolarisasi Amerika Serikat? US Dollar Index terhadap emas dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 itu berada dalam korelasi yang anomali. Jadi kalau dulu ketika Amerika Serikat memenangkan pertarungan di Bretton Woods Agreement karena posisi linear US Dollar Index dengan emas.
Akibat Amerika Serikat menanggung penyelesaian krisis finansial 2008, yang namanya harga emas itu keluar dari line-nya US Dollar Index. Diambil oleh siapa? Diambil oleh kripto. Sehingga orang mengatakan bahwa kripto akan menggantikan US Dollar. Nah, inilah yang menurut pemahaman saya, hati-hati ketika uang berada dalam ketiga spekulatif. Orang boleh percaya sama kripto, boleh percaya dengan segala uang digital. Tapi kalau saya sendiri, saya tetap meyakini uang kalau dari mulai nabi-nabi dulu, uang itu selalu identik dengan emas. Uang kalau dalam perekonomian modern identik dengan produksi. Jadi saya melihat kripto ini kalau dia mengaitkan dengan emas, apakah juga kripto benar yang mengakibatkan harga emas itu karena kripto menjamin emas? Kalau karena transaksi disebut dengan mining gitu, saya belum mencukup. Saya ya, terserah kalau nanti ada yang percaya. Saya tidak cukup percaya bahwa kripto sebetulnya memperbaiki struktur ekonomi. Yang ada adalah pendengungan persepsi seolah-olah bahwa kalau dolar itu nanti habis oleh kripto. Menariknya adalah sejak 2020 The Fed melakukan normalisasi neraca dengan jual, pelan tapi pasti sejak 2020 sampai 2024 angka harga emas itu linear lagi dengan US Dollar Index. Jadi Mas Awalil dan juga pemirsa sekalian, kita harus menyadari sistem finansial ini ya memang New Yorker. Mereka melakukan satu kerjasama antara bank sentral dengan para hedge fund ini, ya kan, membentuk yang namanya satu pola. Pada akhirnya hari ini harga emas itu sudah identik dengan harga US dollar lagi. Dan yang penting adalah undang-undang stablecoin yang ditempuh oleh Presiden Trump mengatakan yang namanya uang kripto harus punya underlying emas. Itu yang mengakibatkan uang kripto ini jadi cenderung bubble karena emasnya udah dikaitkan lagi dengan US dollar. Jadi kalau menurut saya kripto ini sebetulnya bagian dari upaya kubu dolar juga. Kubu dolar. Ketika dolarnya sedang berat menanggung penyerapan surat dari bantuan, orang dibuat untuk tidak pindah ke mata uang lain, diciptakanlah mata uang kripto. Ini persepsi saya ya. Ini persepsi ya. Ini persepsi. Tapi kalau persepsi saya, kripto ini diciptakan untuk orang yang kemudian takut terhadap US dollar karena posisi yang menyerap itu, diciptakanlah satu area kripto. Nah, begitu sekarang arahnya penguatan lagi dolar, kriptonya melemah. Jadi itu menurut saya, jadi artinya kalau orang selalu tanya, Mas Awalil, banyak yang bertanya, jadi bagaimana kita menyelamatkan hidup di tahun 2026? Saya ingin menjawab begini, kalau buat orang kaya dan juga orang yang mengalami krisis 98, saya rasa 98 mengajarkan kepada banyak orang yang terkena krisis bahwa mereka harus melakukan hedging, lindung nilai. Kalau hedging itu, yang memberikan jasa hedging itu namanya hedge fund. Makanya ada keributan family office yang dikatakan oleh pemerintah. Family office itu adalah kantor administratif dari nasabah-nasabah kayanya hedge fund. Saya ingin mengatakan dari yang tadi ditaparkan oleh Bright, oleh Mas Awalil tentang larinya modal keluar. Jadi sebetulnya menurut saya kelompok kaya sudah melakukan hedging bersama hedge fund. Sudah berjaga-jaga. Jaga-jaga. Kelompok di bawah sedikit euforia. Beli Mas Antam. Mas Antam sekarang begitu antrinya. Tapi ada satu titik nanti Mas Awalil. Begitu satu titik orang yang sekarang menyimpan di emas, ada kebutuhan yang naik, dia akan cash in, menukarkan ini untuk kebutuhan konsumsinya. Ya, apakah harga emas bisa bubble? Posisi hari ini, kalau saya lihat posisinya belum. Karena bank sentral akumulasi. Nah, saya ingin mengatakan kepada pemerintah, Presiden Prabowo, kita harus memitigasi. Caranya, bagaimana Presiden bisa berkomunikasi
dengan kelompok kaya yang sekarang berpersepsi tentang safe haven, untuk berpersepsi, mari kita selamatkan kampung kita sama-sama. Iya, betul. Kuncinya saya setuju dengan yang dikatakan oleh Mas Awalil. Pemerintahan Prabowo Subianto harus menimbulkan trust. Bahwa kelompok kaya domestik trust terhadap pemerintah. Kalau trust ini ada, maka dia bisa cash in untuk merevolving surat utang pemerintah yang akan jatuh tempo. Ini yang pertanyaan tadi. Dengan suku bunga yang lebih rendah. Jadi misalnya saja, suku bunga FR kita ada yang 9%. Itu beban dari obligasi rekap misalnya. Direvolving oleh orang yang meng-cash in emasnya. Dengan membeli surat utang baru dari pemerintah yang bunganya katakan saja 2%, yang 9%-nya diambil oleh Kementerian Keuangan, di buyback, ini ditukar. Jadi nggak perlu patriot bond, ini persuasi, komunikasi yang baik, ada kesadaran untuk keselamatan semua kan? Keselamatan itu semua. Jadinya. Jadi akhirnya suku bunga stok surat utang kita beredar ini akan turun, walaupun tidak drastis, tapi pelan-pelan. Tapi itu memberikan sinyal bahwa kita bergandeng tangan. Nah, surat utang baru yang sudah turun ini bisa di-swap namanya. Dengan proyek-proyek terkait yang Mas Awalil katakan tadi. Untuk menyelamatkan transformasi struktural, 41 juta tenaga kerja ada di sektor pertanian, 18 jutanya kerja dengan keluarga, tidak berpenghasilan, maka transformasi sektor pertanian itulah yang harusnya menjadi sasaran Danantara. Menggeser tenaga kerja yang banyak ini, entah itu ke hortikultura, jasa pertanian, diswap gitu ya Mas Awalil ya. Jadi artinya bahwa saya ingin mengatakan satu-satunya kita bisa melewati krisis ini kalau pemerintah bisa meningkatkan trust antar kelas masyarakatnya. Kelas atasnya trust ke pemerintah. Pemerintahnya bisa dipercaya karena pemerintahnya menolong kelas di bawahnya. Kelas di bawahnya menciptakan lapangan kerja. Jadi menurut saya memang kelihatan klise, tapi itulah yang terjadi. Cina bisa menghindari krisis 98, saya juga ingin mengatakan yang dikatakan Pak Saud. 98 Cina yang dia lakukan tidak ada ampun terhadap konflik of interest. Jadi Mas Awalil mungkin catatan terakhir, sepanjang pemerintah membiayai proyek mau patriot bond kayak mau apa kayak, tapi ada konflik of interestnya, menurut saya pemerintah ya ada yang bilang menabung kayak Nepal gitu ya. Coba Mas Awalil bayangkan, saya ingin mengatakan kepada pemerintah, memberikan akses kepada kelompok muda iya, tapi kelompok mudanya kan yang dekat dengan kekuasaan. Dan saya juga ingin mengatakan gitu loh, bahwa kita setelah reformasi dari tahun 98 sekarang sampai sekarang terjadi euforia yang namanya kelompok sipil. Kalau sekarang kelompok sipil ini dihentikan, mohon maaf nih, dengan misalnya seperti juga kita melihat ekonomi komando tahun 80 dengan ABRI masuk desa, dan sekarang misalnya saja di majalah Tempo terbaru matinya profesionalisme sipil di BUMN dengan digantikan oleh militer, ini berbahaya menurut saya. Jadi menurut saya kuncinya, setuju dengan yang dikatakan oleh Bright, ya karena kita dari Bright, bahwa sebetulnya krisis bisa terjadi ketika kelompok atasnya tidak nyaman, kelompok di bawahnya tidak mendapatkan transaksi dari kelas di atasnya, akhirnya konflik sosial, dan itu yang perlu dicegah. Demikian ya para pemirsa, sekali lagi yang kami sampaikan adalah bersifat insight dengan menggarisbawahi hal-hal yang lebih bersifat risiko. Bukan kami ingin agar itu terjadi, tapi biar menjadi perhatian kita semua. Syukur-syukur ini diperhatikan oleh pemerintah, dan tadi sudah berulang kali dikatakan salah satu kuncinya adalah kejelasan kebijakan ekonomi Presiden Prabowo, dan digarisbawahi lagi pemberantasan korupsi, konflik of interest itu harus benar-benar dilakukan. Mudah-mudahan insight ini bermanfaat. Amin.